lagi di channel 13. Gimana kabarnya? Masih pada puasa kan ya? Bentar lagi juga buka lah. Ini udah jam 3-an lebih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kayak membahas mengenai jenis kelamin dari kura-kura Brazil. Bisa kadang kan ada penjual yang ngomongnya itu, Mas ini sepasang, iya sepasang, tapi kadang jangan mau dibodohin juga sama penjual. Kadang mereka itu belum tahu pasti tentang jenis kelamin dari baby kura-kura itu sendiri. Sedangkan untuk yang sudah pastinya itu kan tidak bisa ditebak dari ukuran baby. Nah, ini kadang ada penjual penjual nakal yang ngomong kalau yang motif bawahnya banyak itu betina, sedangkan yang motif bawahnya itu sedikit jantan. Tapi ini presentasinya sangat-sangat kecil, kadang cuma 30% tepat, 30% doang loh ya, 30% tepat dari ukuran yang sekecil ini, ukuran baby. Sedangkan kalau pengalamanku sendiri, kadang ada penjual yang ngomong ya ini udah pasti sepasang, tapi tak saranin jangan terlalu percaya sama penjual yang seperti itu. Mending kalian ya niat aja beli 2 ekor gitu ya, biar ada ya teman, bukan pasangan loh ya, biar ada temannya. Malah kasihan juga kalau cuma beli 1 ekor. Nah, kalian itu baiknya beli 2 ekor, entah itu mau sepasang ataupun jenis kelaminnya sama. Yang penting ya niat aja beli, dipelihara nyampe ukuran besar. Misalkan ya emang sepasang udah rezekinya, tapi misalkan cuma satu jenis kelaminnya jantan semua atau betina semua, nanti kalian bisa cari pasangannya setelah kalian tahu jenis kelamin dari kura-kura yang kalian pelihara sendiri. Ini ada beberapa ekor baby Brazil yang kemarin kita unboxing, sisa kurang lebih 10 ekoran. Jadi untuk baby Brazil sendiri kadang kan ada yang ya tadi udah tak jelasin, untuk presentasinya itu sangat kecil. Ada juga penjual yang ngomong bisa dilihat dari motif, Mas. Biasanya kalau yang motifnya bagus dan cerah itu jantan. Nih, kayak gini kan bagus. Ini juga bagus nih. Kalau yang bagus itu jantan biasanya, kayak gitu bilangnya. Tapi masih nggak pasti juga sih kalau menurut saya. Sedangkan ini kan masih ukuran baby. Jadi masih emang benar-benar sulit bagi orang awam ataupun orang yang profesional juga masih sulit. Kadang cuma perbandingannya berapa persen aja. Jadi kadang kan ada yang orang yang dapat kita bilang sebagai profesional lah, lebih dulu kenal kura-kura dibandingkan kita. Kadang mereka itu bisa membedakan jenis kelamin kura-kura dari baby dengan cara ini bagian ekornya itu di lensa pembesar ya, kaca pembesar, dilihat bagian ekornya apakah itu jantan atau betina. Tapi dari mereka sendiri itu bilang ini presentasinya hanya ya di bawah 60% lah, bisa dibilang cuma 50 banding 50. Berarti kan nggak tepat 100% juga. Jadi nggak ada patokan yang tepat ciri-ciri jenis kelamin dari kura-kura yang masih baby itu seperti apa, nggak ada patokan yang tepat. Jadi sebagai ganti review dari cara membedakan kura-kura Brazil yang masih baby kan belum pasti 100%. Ini saya ganti pakai yang ukuran medium yang sudah bisa kalian lihat jenis kelaminnya seperti apa. Nah, ini udah saya ambil dari koleksi saya sendiri yang ada di kolam indukan. Jadi ada beberapa cara untuk membedakan jenis kelamin kura-kura yang ukuran medium ya, yang udah pasti kelihatan jenis kelaminnya. Untuk yang betina sendiri, ini tak ambil yang betina. Nih, ambil betina ukuran kurang lebih 10 cm. Jadi nanti misal kalian mau pelihara, usahakan beli yang ukuran 10 cm atau 10 cm up yang sudah kelihatan jenis kelaminnya. Nah, untuk betina sendiri ini udah pasti kadang ada yang plastronnya lebih banyak motif. Terus dari ekor juga, ini ekor pendek.
ekor pendek ya, nggak panjang. Terus dilihat dari kuku depan, ini kuku depan pendek-pendek. Nah, berarti menandakan bahwa si kura-kura ini itu betina. Untuk motifnya sendiri tidak ada motif tempurung yang pasti, entah itu cerah, bagus ataupun buluk lumutan seperti ini, itu tidak bisa menjamin bahwa jenis kelamin kura-kura yang Anda miliki itu jantan atau betina, itu nggak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu hanya ini, kalau saya patokannya ukuran ekor, besar kecilnya ekor itu berpengaruh jenis kelamin, sama ini apa, kuku depan. Yang untuk plastron ini sendiri pun juga tidak terlalu berpengaruh, mungkin ya kurang lebih 50%, kalau menurut saya 50%. Terus diperhatikan lagi, ingat harus memilih yang ukuran 10 sentian kalau pengen yang sudah pasti jenis kelaminnya kelihatan. Untuk yang di bawah 10 cm kadang sudah ada yang dapat kita bedakan dan ada juga yang belum dibedakan. Nih, ini sudah pasti betina. Nih, untuk yang jantan saya ada lagi, ini tak ambilin yang jantan agar kalian juga bisa membedakan jenis kelaminnya. Untuk yang jantan sendiri ini saya pakai jantan yellow belly. Nih, buluk, motif buluk sama kayak ini, tapi jenis kelamin berbeda, bisa kalian lihat. Ini untuk yang jantan, kalau jantan itu kan ekornya tebel dan panjang ya, ini agak keras kalau jantan. Nih, harus pelan-pelan. Nih, kalau jantan itu ekornya tebel panjang, sudah pasti ini jantan, beda dengan yang tadi yang betina. Terus kalau dilihat dari kuku depan juga, jantan lebih panjang. Nih. Terus motif seperti yang saya bilang tadi, motif buluk tidak berpengaruh buluk atau bagusnya. Terus bagian motif plastron tempurung bawah. Untuk yellow belly kan kasusnya ini polos ya, jadi nggak bisa kita bedain motif banyak dan sedikit. Kalau yang ini kan tadi banyak, sudah pas bisa dibilang itu ada beberapa yang betina. Kalau ini kan jantan polos. Oke, kenapa saya pakai contoh reviewnya itu jantan yellow belly? Karena jujur di kolam saya sendiri itu nggak ada jantan Brazil yang ukuran segini ya, yang ukuran medium, karena emang nggak punya. Terus ini saya pakai yang yellow belly. Sebenarnya sama aja sih, entah itu mau yellow belly atau Brazil atau jenis kura-kura slider yang lain, yang ciri-cirinya itu ya hampir semuanya sama. Kalau yang jantan itu kuku depan panjang, nih. Kalau ekor ya tebel dan panjang. Terus dari bentuk hidung, untuk yang jantan itu biasanya bentuk hidung ini bisa dilihat lebih kayak ke lancip gitu kan. Nih, kalau jantan itu biasanya agak lancip, tapi ini bisa dilihat setelah ukuran segini, ukuran mediuman. Sedangkan untuk yang betina biasanya itu agak tumpul, enggak lancip. Nih, bisa dilihat. Nah, ya kan, kalau yang jantan agak lancip sedikit. Tapi ya masih belum bisa pasti juga sih. Yang membedakan cuma ekor sama kuku doang. Kalau yang sudah pasti fix ukuran segini, ini bisa dilihat, memang benar-benar kelihatan. Dari ekor pun beda jauh, ini kan. Sama yang jenis yellow belly betina juga sama. Kalau betina kan ekornya emang pendek, ini ekor pendek. Terus kuku juga bisa dilihat, kuku pendek juga. Dan ini menandakan jenis kelamin betina. Nih, ekornya tail tip dikit, nggak masalah. Ini rencana project breeding ya, indukan. Tail tip dikit. Dari motif pun sama, punya saya banyakkan yang buluk. Karena rawatan di outdoor dan kolam besar juga nggak masalah kalau buluk-buluk. Nih ya, jadi intinya buat teman-teman yang pengen beli kura-kura, jangan gampang percaya sama omongan yang penjual. Mending kalau pengen yang aman, beli yang ukuran segini, ukuran 8 cm up. Soalnya kadang kan ya teman-teman pengen belinya yang sepasang gitu, biar nanti pas besar nggak usah beli lagi.
Jadi ya tak saranin kalau pengen yang kayak gitu jangan beli babyan, mending uangnya ditabung dulu, ya sedikit-sedikit lah. Nanti kalau udah cukup buat beli medium yang remaja, kalian beli aja yang sudah pasti sepasang. Untuk cara membedakannya sudah dapat dilihat di menit-menit sebelumnya, sudah saya jabarkan. Oke, mungkin sekian cara membedakan jenis kelamin kura-kura dari saya. Tetap semangat puasanya, bentar lagi buka. Untuk yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum nonton, ayo kita nobar bareng. Dan yang lain jangan lupa subscribe. Untuk yang tidak mau subscribe nggak masalah. Sekian, wassalam.